Salatullah, salamullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah beberapa waktu kita lama tidak berkumpul kembali di majlis ilmu karena terhalang bulan suci Ramadan juga, maka malam ini kembali kita bisa berkumpul di taman-taman sorga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannati farta'u, kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgahlah di situ. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah, apa yang Anda maksud taman-taman sorga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hilakul dzikri, orang yang berkumpul berhalakoh-halakoh dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seperti majelis ilmu. Di kita sedang berada di taman-taman sorga. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat mendekati kematian. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan keyakinan kita kaum muslimin bahwa sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dan kematian itu sesuatu kepastian, bukan sebuah angan-angan. Kalau cita-cita di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kematian tidak bisa dicita-citakan, ataupun menolak cita-cita untuk tidak mati. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, akthiru min dzikri hadhimil ladzatil maut, perbanyak oleh kalian mengingatkan akan sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan kalian, bahkan memutus syahwat kalian, itulah kematian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagian para ulama sampai memberikan nasihat, terutama orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun.
atau boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Apa kata mereka? Idza balagal abdu al-arba'in faqad qadha manasikal ajal wa lam yabqa illa al-inhidar ila al-watani. Wa idza balagal abdu sittin faqad a'dzara Allahu 'azza wa jalla fil ajal. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dzara Allahu ila imri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sanatan. Kata ulama salaf, apabila seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun, berarti sudah dekatlah ajal dia, dan tidak tersisa kecuali dia harus berhati-hati bahwa dia sedang menuju kepada kematiannya. Dan apabila seorang hamba sudah sampai di usia 60 tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan uzur kepadanya dalam ajalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah sampai kepada angka yang disabdakan Rasul, bahwa umatnya akan berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sekali lagi, bahwa usia itu bukan patokan orang itu dekat dengan mati. Karena banyak juga orang-orang yang di usia 10 tahun dia mati, di 20 tahun dia mati, di 30 dia mati, dan begitu seterusnya. Karena kematian itu merupakan rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada seorang sahabat namanya Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Tariq, wahai Tariq, kata Rasul, ista'id lil mauti qabla nuzulil mauti. Persiapkan hidupmu untuk kematian sebelum datang kematian. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang melalaikan kematian, padahal kematian itu, kata para ulama, adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menakutkan melebihi kematian. Tapi walaupun demikian, banyak manusia melalaikan tentang kematian, kan? Tentu sebabnya dua. Pertama, karena dia tidak yakin peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan yang kedua, karena dosa yang menumpuk dalam badannya sehingga terlalaikan mengingat dari kematian. Orang kalau tidak yakin akan peristiwa setelah kematian, pasti dia lupa dia akan mati. Tapi orang yang kemudian dia ingat bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, di sana ada alam barzah, setelah alam barzah di sana ada alam akhir sampai kepada neraka dan surga, pasti hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian. Begitu juga orang-orang yang menumpu-numpu dosa. Rata-rata orang-orang yang menumpuk dosa itu lupa dengan kematiannya. Tapi orang yang dekat dengan Allah, menjauh dari dosa, maka hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian, sehingga dia akan persiapan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Maka kajian di malam hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa amalan yang disarankan atau dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Tentu kita tidak tahu dekat jauhnya ajal kita, kan? Kita tidak tahu apakah kita sudah dekat ajalnya ataupun tidak, karena memang ciri-ciri kematian yang pasti itu tidak ada.
Kalau ada orang mengatakan bahwa tua itu ciri kematian, tidak bisa kita katakan seperti itu. Banyak juga anak muda yang meninggal sebelum mereka tua. Kalau ada orang sakit parah dikatakan ciri tanda mendekati kematian, belum tentu. Banyak orang sehat juga rupanya lebih dulu mati dibandingkan orang sakit. Tetapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah melihat keumuman manusia, umpamanya usianya sudah 60 atau 70 tahun, artinya kan sudah dekat dengan kematiannya, walaupun tidak ada tanda-tanda yang pasti. Karena Nabi SAW membatasi usia umatnya 60 sampai 70 tahun kan. Artinya kalau orang usianya sudah di atas 60 tahun berarti dia sudah dekat dengan kematian. Atau orang yang sakit parah, apalagi diponis oleh dokter bahwa rata-rata penyakit seperti itu sulit obatnya dan rata-rata kalau ditangani tidak selamat. Ya mungkin kita bisa melihat kepada peristiwa-peristiwa seperti ini. Lalu amalan apa saja yang disarankan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya? Pertama, at-taubatus shadiqah. Maka orang yang seperti ini bersegeralah untuk bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat sebelum dua waktu yang menghalangi orang untuk bertobat. Apa dua waktu orang yang menghalangi tertolaknya atau ditolaknya tobat? Pertama ketika nyawa di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Maka walaupun dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya ditolak. Dan itu disabdakan Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Lihat Fir'aun laknatullah, ketika nyawa Fir'aun itu ditenggorokan, ketika hampir tenggelam, dia sempat bertobat kepada Allah. Dan dia mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman kepada Musa dan ajarannya. Tapi apalah gunanya Fir'aun bertobat? Karena nyawa sudah di kerongkongan kan? Tetap saja tobatnya Fir'aun ditolak. Makanya sebelum nyawa di kerongkongan, kata para ulama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbanyak tobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju husnul khatimah. Maka orang-orang yang dekat ajalnya bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya perbaiki yang tersisa dalam hidupnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang sedang dilakukannya dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itulah yang dinasihatkan kepada seorang laki-laki oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan Al-Basri, kam umruka ya fulan, berapa usiamu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, situna sanatan ya imam, 60 tahun wahai imam. Kata Hasan Al-Basri, kalau begitu perjalananmu sudah jauh dan sudah mendekati finishnya dan sudah akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya imam, kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ya fulan, tahukah tafsir daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Maka orang ini mengatakan, tidak ya imam. Idzan fassir lana, kalau gitu tafsirkan apa maknanya.
Maka Hasan Al-Basri mengatakan inna lillah, artinya inna lillahi abdun. Ketika kita katakan inna lillah, sesungguhnya kita datang dari Allah, maknanya kita ini datang dari Allah sebagai hamba. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tuannya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang hamba, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita harus mempertanggungjawabkan kehambaan kita di dunia saat kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita seorang hamba dan kehambaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita. Maka orang ini mengatakan, ya Imam, kalau kita akan dihadapkan di hadapan Allah, kira-kira nih apa yang bisa meringankan kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbaiki hidupmu yang tersisa, Allah akan ampuni dosamu yang sedang dan yang telah kau lakukan. Artinya bahwa orang-orang yang dekat ajalnya, entah dia sakit parah atau usianya sudah tua, maka sisa daripada usia yang ada itu bertobatlah kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin, gitu maksudnya, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kita yang ketika kita sehat kita tidak lakukan, ketika sakit kita lakukan, yang ketika di masa muda kita lalaikan, ketika di masa tua kita rajinkan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alamat tobat. Bukan hanya memperbanyak istighfar lisannya, tapi juga raganya juga menyibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Lepaskan sesuatu yang menjadi beban bagi diri kita dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau memang semasa kita sehat kemudian sekarang sakit parah, kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, entah mengambil hak mereka, kembalikan. Nabi SAW bahkan di akhir hayatnya, bayangkan, ketika itu Nabi SAW berada di puncak karirnya, di puncak kepemimpinannya. Mekah dan Madinah sudah berada di tangannya. Semua sudah masuk Islam di zaman itu. Artinya Nabi SAW sudah melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi, tinggal menuju ajalnya saja. Ketika di khutbah terakhir, dan setelah itu tidak ada khutbah lagi, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Di antara wasiat Nabi SAW apa? Man kuntu dharabtu dhahran, barang siapa yang ketika itu, kata Rasul, aku pukul pundaknya, fahadha dhahri falyaqtas minni, nih punggungku, silahkan kisos hari ini. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi, kata Nabi SAW, kalau dulu mungkin di antara kalian ada yang kucaci maki kehormatannya, ada yang kuhina dia, ada yang kurendahkan dia, ada yang kugibah dia, sekarang kehormatanku ada di hadapan kalian, kisos. Wa man kuntu akhadtu malan, kata Rasul, atau mungkin dulu aku tidak perasa mengambil harta kalian, fahadha mali falyakhud minni, ini hartaku, ambil sekarang. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan di ujung hayatnya ini. Karena setelah khutbah ini Rasul tidak pernah berkhutbah lagi, karena sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mencontohkan satu amalan apa? At-tahallul minal madzalim, melepaskan seluruh kezaliman yang pernah dilakukannya. Maka orang-orang yang dekat ajalnya, lepaskan kezaliman itu.
Kalau kita pernah menggibah orang, minta maaf kepada orang yang digibahinya. Kalau pernah menghina orang, minta maaf kepada orang yang kita hina dia. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan barangnya kepada dia. Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari mengatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Apa kata Rasul? Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah kehalalannya sebelum datang di mana dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Kalau dia memiliki amal saleh, kemudian dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka amal itu akan diberikan kepada saudaranya sebatas kezalimannya. Tapi kalau dia tidak memiliki amal saleh, maka akan dibebankan dosa saudaranya kepadanya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasul. Orang yang datang pada hari kiamat membawa segudang pahala, tapi di sisi lain dia membawa dosa, pernah menampar orang, menyakiti orang, mengambil darah orang, mengambil harta orang, dan begitu seterusnya. Akhirnya dipertemukanlah orang zalim dan orang yang dizalimi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kehidupan ini hanya satu kali, ikhwan, kalau seandainya kehidupan dunia ini hanya satu kali, tidak ada kehidupan setelah kematian, tentu kita katakan Allah tidak akan adil. Dan memang Allah tidak adil kalau kehidupan itu satu kali. Tapi kehidupan itu bukan satu kali, tapi kehidupan itu dua kali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut dua kata hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian bisa kufur, kata Allah? Dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Setelah kami hidupkan, kemudian kami wafatkan, kata Allah. Setelah kami wafatkan, kemudian kami hidupkan kembali, kata Allah. Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dalam ayat ini Allah menyebut dua kata hidup. Kehidupan pertama tentu kehidupan dunia, dan kehidupan kedua tentu kehidupan akhirat. Kalau tidak ada kehidupan akhirat, hanya ada kehidupan dunia, kita katakan bahwa Allah tidak pernah adil selamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Manusia di dunia itu kan macam-macam ya. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang dibunuh. Ada orang yang menyakiti dan ada orang tersakiti. Ada orang mengambil harta dan ada orang yang terambil hartanya, dan begitu seterusnya. Lah kalau kehidupan hanya satu kali, bagaimana nasib orang-orang yang dizalimi? Bagaimana nasib orang-orang yang dibunuh? Bagaimana orang-orang nasib yang dicaci, yang dimaki, yang digibah, yang dihina, yang diambil hartanya, dan begitu seterusnya. Makanya kehidupan itu ada dua, supaya ada keadilan. Karena di dunia ini banyak kantor-kantor pengadilan, tapi banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Kalau Anda mencari pengadilan banyak di dunia, tapi apakah Anda mendapatkan keadilan? Belum tentu. Yang sesuai dengan syariat Islam saja, sering saya katakan, terkadang tidak memuaskan soal keadilan. Anggaplah hukum di Indonesia ini menggunakan syariat Islam. Contoh umpamanya,
Ada orang jahat membunuh orang baik. Ada preman membunuh ustadz umpamanya. Ustadz ini banyak santrinya. Akhirnya kemudian dikisaslah si preman ini karena dia sudah membunuh ustadz, dia pun dibunuh. Apakah dengan cara dibunuh preman yang sudah membunuh ustadz itu sudah mendapatkan keadilan? Belum. Kenapa saya katakan belum? Karena ustadz ini banyak santrinya. Dengan tidak ada ustadz, tidak ada yang membimbing santrinya. Bagi santri tidak ada keadilan ini. Kalau preman membunuh preman, bolehlah kan begitu. Tapi yang dibunuh ini orang baik, disayang keluarganya, disayang masyarakatnya. Walaupun yang membunuh sudah dibunuh, tidak mencapai keadilan yang hakiki. Makanya kisah ini walaupun sudah terjadi di dunia, akan diulang lagi di akhirat. Anggaplah orang yang membunuh sudah dibunuh nih di dunia, Allah ulang kisahnya kelak di kantor, supaya betul-betul mendapatkan keadilan 100%, sehingga ketika masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dalam dada-dada kaum muslimin ataupun orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu, sudah tidak ada ghil, tidak ada lagi perasaan-perasaan merasa kurang adil, tidak lagi ada perasaan merasa kurang dan ini dan itu. Betul-betul murni, hatinya bersih seperti satu hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari sinilah maka penting sebelum orang itu mendekati ajalnya, maka amalan yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Lepaskan kezaliman-kezaliman itu. Minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kembalikan hak mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-wasiyah. Berwasiat kepada orang-orang terdekat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan kepada kalian apabila salah seorang di antara kalian datang kematiannya, hendaklah dia meninggalkan wasiat kepada orang terdekatnya. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dan dikenal keadilannya, dikenal kepemimpinannya. 2 tahun dia berkuasa, tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai-sampai orang mengira Umar bin Abdul Aziz itu adalah Imam Mahdi yang disabdakan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman. Tapi pendapat yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz Imam Mahdi tentu pendapat marjuh, tidak kuat. Tapi sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu, saking adilnya. Saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menjelang ajalnya, dia kumpulkan anak-anaknya. Subhanallah, orang nomor 1, dia tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya. Hartanya semua disedekahkan. Yang ia wariskan kepada anaknya adalah wasiat. Apa wasiat yang diwasiatkan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya? Dia hanya meminta kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kalimat takwa. Tapi kalimat takwa apabila didengar oleh ulama salaf, kalimat ini menggetarkan jiwa-jiwa mereka. Beda dengan kita. Setiap Jumat bahkan rukun khutbah itu adalah memperingatkan seorang khatib di mimbar-mimbar Jumat untuk mengingatkan ketakwaan di hari Jumat kan. Itu rukun Jumat. Tapi berapa banyak orang-orang yang diingatkan setiap Jumat dengan takwa, ketika keluar habis Jumatan tidak menambah pun ketakwaan itu. Tetap saja habis Jumatan, yang korupsi ya korupsi, yang curang ya curang, yang gibah ya gibah, yang dusta ya dusta, dan begitu seterusnya. Seolah-olah Jumat itu hanya berlalu begitu saja, sama dengan hari-hari yang lainnya, hanya rutinitas datang setiap Jumat mendengarkan khutbah, entah dengar entah tidur.
Karena kalimat takwa pada hari ini tidak berasa sama sekali. Tapi orang dulu kalau mendengar kalimat takwa itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari berjalan bersama pembantunya Aslam ke pasar. Tiba-tiba kemudian menjumpai seorang nenek tua. Nenek tua ini memanggil bukan dengan sebutan Amirul Mukminin, padahal dia Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan wahai pemimpin kaum muslimin, tapi dia justru merendahkan Umar bin Khattab di hadapan manusia dengan mentasghir namanya. Dia memanggil Umar itu bukan dengan Amirul Mukminin atau dengan ya Umar, tidak, tapi dia memanggil dengan ya Umair. Dalam bahasa Arab, Umair itu ismu tasghir namanya, nama yang menunjukkan merendahkan. Kalau kitab itu tebal, kalau kutab itu kitab kecil. Kalau Salman itu orang besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil. Itu dalam bahasa Arab. Kalau Umar itu ya orang besar, kalau Umar itu Umar kecil gitu maksud. Jadi panggil dengan sebutan tasghir, merendahkan. Ya Umair katanya. Dulu kau kecil-kecil, kau suka bermain di pasar ukat katanya. Kemudian kau beranjak dewasa menjadi Umar, kemudian sekarang menjadi Amirul Mukminin. Ittaqillaha ya Umair katanya. Bertakwalah engkau wahai Umar kecil katanya. Bayangkan, wanita ini ngomong seperti ini. Tapi kalimat takwa bagi Umar bin Khattab ini wasiat yang luar biasa. Makanya Nabi SAW apabila mengutus pasukan, pertama wasiatnya adalah takwa sebelum yang lainnya. Bahkan ketika Amr bin As hendak menaklukkan Iskandariyah Mesir, tidak takluk-takluk, Umar mengirim surat kepada Amr ibn As agar bertakwa dan mengajak pasukannya untuk bertakwa. Diingatkan dengan takwa. Akhirnya Iskandar roboh. Lah Umar ketika mendengar kalimat itu langsung menangis. Aslam ini pembantunya merasa tersinggung. Bagaimanapun dia adalah tuannya, Amirul Mukminin. Kenapa wanita ini berani-berani menyebut dengan nama kecil, ya Umar? Maka Aslam mengatakan sambil hendak menghardik wanita tua itu, maka Umar mengatakan, "Da'uha, tinggalkan dia. Tidakkah kau tahu wanita itu siapa?" Kata Aslam, tidak tahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dia adalah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim yang suaranya didengar Allah, yang satu surat turun kepadanya, surah Mujadilah. Biarkan dia menasihati diriku. Umar kemudian menangis sejadi-jadinya sampai dia kembali ke rumahnya. Begitulah wasiat takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka Umar bin Abdul Aziz inilah yang diwasiatkan kepada anak-anaknya untuk bertakwa. Kenapa dia tidak mewariskan hartanya? Ini alasan Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, kalau aku wariskan kepada anak-anakku harta yang banyak, kemudian mereka tidak bertakwa, kemudian harta itu digunakan untuk maksiat, maka sama halnya aku menolong kemaksiatan mereka. Tetapi ketika aku berwasiat dengan warisan takwa kepada anak-anakku, maka aku sudah menanamkan pahala untuk kehidupan setelah kematianku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang sudah dekat ajalnya atau sudah merasa dekat ajalnya, berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada keluarganya. Bahkan dalam sebuah hadis sampai-sampai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis ma haqqum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah seorang muslim, tidaklah hak seorang muslim, tidak boleh dalam 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya sudah termaktub di sisinya. Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma setelah mendengar hadis ini dari Rasul? Maka setiap malam aku wasiatkan untuk keluargaku. Kutulis tu wasiat itu untuk keluargaku dan kuletakkan di bawah bantalku.
Maka orang-orang yang mungkin sakit parah atau usianya sudah tua, tulislah yang baik-baik untuk keluarga. Simpan tulisan itu sebagai wasiat. Entah meminta kepada keluarganya untuk bertakwa, untuk sholat, jangan tinggalkan sholat, untuk mengaji, untuk hadir di majelis taklim, pokoknya yang baik-baik aja lah. Karena wasiat ini terkadang ikhwatu fiddin itu asarnya kuat kepada ahli waris. Kan banyak ahli waris itu kalau tidak melaksanakan wasiat orang tuanya takut kualat tuh biasanya. Aduh, orang tua saya berwasiat nih, belum saya bisa pula melaksanakan wasiat orang tua, gimana ini? Kadang-kadang ada anak yang panik gara-gara tidak bisa melaksanakan wasiat orang tuanya kan. Dan betapa banyak anak-anak yang nakal akhirnya sadar setelah meninggal orang tuanya ketika mendengar wasiatnya, itu wasiat yang baik-baik itu. Makanya yang ketiga ini penting menjelang ajal. Maka amalan yang ketiga adalah berwasiatlah dengan wasiat kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, qadha'ud dain. Kalau kita punya hutang, bayar hutang kita. Karena sehebat-hebatnya manusia saat kematian siapa? Orang yang mati syahid. Tidak ada manusia yang ketika mati pasti merasakan sakaratul maut. Tidak ada manusia yang tidak merasakan sakaratul maut, kecuali orang yang mati syahid. Dia tidak merasakan apapun. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW sampai mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Dosa-dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali kalau dia punya hutang. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu pahalanya masuk surga tanpa hisab dan azab. Direct dia masuk surga. Tapi ternyata orang yang mati syahid yang keutamaannya luar biasa, yang Rasul katakan sanamul Islam, puncak daripada Islam, dosanya tertahan dengan hutangnya. Itu yang mati syahid. Macam mana orang yang tidak mati syahid mati karena penyakit? Makanya orang-orang yang sudah dekat ajalnya ingat-ingat apakah dia punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, bicara sama keluarganya, tolong lunas. Katakan saya punya uang, ambillah uang saya, lunasi hutang-hutang saya. Dan ahli waris juga ketika mendengar bahwa orang yang meninggal itu punya hutang, sebelum harta dibagikan maka wajib dibayarkan hutang-hutangnya dari harta orang yang mati. Catatannya, dari harta orang yang mati. Karena begini ikhwan, ada orang yang mati itu meninggalkan hutang banyak. Pamannya ada orang mati meninggalkan hutang 1 miliar. Sementara anak-anaknya orang miskin. Jangan lagi cerita 1 miliar, untuk makan dia aja susah. Apakah anak ini wajib membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri? Maka ulama mengatakan tidak wajib. Jadi kewajiban membayar hutang orang tua yang berhutang itu dari harta orang tua yang ditinggalkan alias harta waris. Tapi kalau tidak ada warisan yang ditinggalkan sementara orang tua banyak hutangnya, maka seorang anak tidak ada kewajiban membayar hutang orang tuanya dari hartanya, kecuali hanya mimbabit tabarru, hanya sekedar ingin berbuat baik kepada orang tuanya, itu saja, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia meninggalkan harta waris, maka tidak boleh anak mengambil harta waris kalau orang tua punya hutang. Harta waris itu bayarkan hutang-hutangnya dulu, baik cukup ataupun tidak, bayarkan dulu. Setelah tidak ada hutang, barulah kemudian sisa harta itulah yang dibagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, as-shadaqatul jariyah. Semampu mungkin, walaupun tidak harus banyak, bersedekahlah dengan sedekah yang mengalir setelah kematiannya. Orang yang dekat-dekat ajalnya itu perlu bersedekah yang sifatnya sedekah itu mengalir. Seperti apa sih sedekah mengalir itu?
Nabi SAW bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautih. Ada 7 perkara akan terus berjalan kepada seorang hamba pahalanya hatta setelah kematiannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa huwa fi qabrihi, bahkan sampai mengalir ke dalam kuburannya. Pertama, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au qara nahran, atau mengalirkan air. Kemudian digunakan entah membuat sumur di masjid, sumur di pesantren, di panti asuhan, atau mungkin di tempat-tempat yang membutuhkan berhajat kepada air. Kemudian kita alirkan air ke mereka. Au hafara bi'ran, ataupun membuat sumur-sumur mata-mata air. Au gharasa nakhlan, ataupun menanam pohon. Ya, tidak harus kurma, ya bisa saja kita menanam pohon mangga, ataupun pohon rambutan, atau pohon durian, atau apalah yang kemudian boleh jadi buah-buahannya entah kemudian dimakan oleh hewan-hewan, atau mungkin dimakan oleh tetangga gitu ya. Kita halalkan, silahkan mengambil kan begitu. Aubana masjidan, ataupun membangun masjid. Awarratha mushafan, ataupun mewakafkan mushaf. Beli Quran taruh di masjid. Mana pondok-pondok tahfidz Al-Quran, dia beli Al-Quran banyak-banyak, wakafkan ke pondok-pondok yang menghafal Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa memintakan ampun akan dosa orang tua setelah kematiannya. Inilah amalan-amalan yang mengalir. Atau secara singkat, maksudnya sedekah jariah itu adalah sedekah yang berbentuk wakaf. Itu singkatnya. Ya, tidak harus banyak kan wakaf itu. Umpamanya nih, kita sudah banyak sakit, tak ada duit, uang cuman mungkin 500.000. Sudah gini saja, bilang sama istrinya atau pasangannya, belikan sajadah, letakkan untuk imam masjid. Sajadah kan untuk imam masjid. Hari-hari kan imam sholat di atas sajadah. Selama sajadah itu digunakan oleh imam, maka pahalanya kan akan mengalir terus tuh. Pemain antum beli sajadah berapa? 10, bagikan ke 10 masjid, tapi syaratnya diletakkan di atas sajadah imam umpamanya kan. Itu kan wakaf juga. Ya. Atau mungkin membelikan 1 sak semen, atau 1 lonjor besi, atau 1 gerobak pasir untuk pembangunan masjid, dimanapun masjid yang ada, atau pesantren, atau yang lainnya. Itu kan bisa itu mengalir pahalanya. Ini yang kelima, sedekah al-jariyah. Kemudian yang keenam, husnudzan billahi azza wa jalla. Hendaklah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Karena biasanya ikhwatu fiddin, orang yang dekat ajalnya umumnya anggaplah orang sakit parah, yang sakitnya itu jarang tertolong pamannya. Menurut kebiasaan para dokter, ya standar lah itu penyakit ini, apalagi kalau sudah diupayakan juga tidak sembuh-sembuh, ini rata-rata tidak tertolong pamannya kan. Maka hendaklah orang-orang yang seperti ini perbanyak husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Harus berbaik sangka dengan Allah. Karena setan itu lebih dekat dengan orang yang sedang sakit parah dibandingkan malaikat. Biasanya setan itu mewaswasi orang yang sedang sakit parah itu supaya mereka putus asa. Putus asa inilah yang kemudian menjadikan dia terjerumus kepada dosa yang berakhir dengan suudzon, berburuk sangka dengan Allah azza wa jalla. Makanya kenapa kita disunahkan, saya anda kalau datang kepada orang sakit, ceritakan kebaikannya. Ceritakan kebaikannya, jangan menceritakan keburukannya. Apalagi menakut-nakuti dengan kematiannya.
Ini kalau penyakit kayak bapak ini rata-rata 3 hari mati nih. Stres nanti orang ya. Jangan sampai ditakut-takuti seperti itu, atau diingatkan dengan maksiat, cepatlah sembuh. Kapan lagi kita ini sama-sama dugem lagi, maksiat lagi, minum lagi, judi lagi, dan begitu seterusnya. Sebab biasanya kalau sudah teringat dengan dosa, lupa dengan pahala, disitulah letak putus asanya nanti. Seolah-olah neraka terbuka bagi dia, sorga pula tertutup bagi dia. Akhirnya dia merasa tidak layak masuk sorga dan layak masuk neraka. Saat detik-detik wafatnya lupa pula dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau seandainya saat orang seperti ini kita bisikkan dengan kebaikan, jangan singgung keburukan dia. Bapak ini orang baik, Masya Allah. Saya kenal, semua orang bilang bapak ini orang baik, rajin sholat, pada sholat seminggu sekali. Oh, rajin sedekah padahal paling bakhil. Umpamanya terus saja, nggak apa-apa, supaya dalam otaknya itu, oh ya betul, saya ini orang baik. Ketika itu yang tertanam dalam otaknya bahwa dia orang baik, disitulah ada harapan mendapatkan rahmat dan seolah-olah dia layak masuk surga. Ketika itulah datang perasaan berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi kalau Allah takdirkan dia meninggal, itu pula amalan terakhir yang dia akan bawa, berbaik sangka dengan Allah. Karena ada orang yang berburuk sangka dengan Allah. Jangan-jangan saya sudah diazab sebelum mati saya, memang saya ini pantas masuk neraka, saya tidak pantas masuk surga, saya ini orang hina, ini itu. Akhirnya bukan bertobat saat sakit, stres dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata para ulama, kalau sudah dekat-dekat ajalnya itu, biasakan senyum dengan orang, seolah-olah kita ini tidak ada raut kesedihan, tidak ada keluhan. Dan biasakan meminta maaf kepada siapapun yang mengunjungi dia, entah siapapun, entah temannya, entah kerabatnya, entah apa. Kalau kita lagi sakit parah itu langsung minta maaf, minta kehalalannya. Karena kita tidak tahu kita ini punya dosa sama siapa, apalagi orang sedang sakit kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya menjaga lisan. Karena biasanya orang yang dekat-dekat ajal seperti orang sakit itu tidak menjaga lisan. Terkadang dia tasahud. Tasahud itu apa? Menolak takdir. Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini, menyusahkan orang? Kenapa aku harus sakit terbaring bertahun-tahun? Setan terus membisikkan di situ. Akhirnya kemudian menolak takdir kan. Imam Ahmad sudah saya ceritakan. Imam Ahmad ini ketika sakit parah yang mengakibatkan kematiannya, dia sempat mengeluh. Namanya orang sakit ya biasa kita katakan, aduh kan biasa orang sakit ngomong begitu. Namanya sakit harus ngomong apa lagi? Ya paling rendah mengatakan aduh lah. Lah Imam Ahmad itu mengucapkan kalimat aduh. Jadi murid di sampingnya mengatakan, ya Imam, innal anin kalimatun wal kalimatu tuktab. Imam, bukankah arungan kalimat aduh itu sebuah kalimat, dan kalimat itu akan dicatat, dan catatan itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika dia mendengar kalimat nasihat dari muridnya bahwa kalimat aduh itu sebuah kalimat yang akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan, langsung diam dia. Tidak lagi mengatakan, dia rasakan aja sakit itu sampai ajal menjemput dia. Sampai kalimat aduh saja Imam Ahmad diam, karena takut itu sebuah kalimat yang kalimat itu akan dicatat, dan yang dicatat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kan yang namanya kalimat itu ada yang mengandung dosa 100%, ada yang mengandung pahala 100%, ada yang tidak mengandung dosa dan tidak pula mengandung pahala. Itulah kalimat. Tapi tiga-tiganya akan dicatat. Baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid.
baik yang mengandung pahala 100% akan dicatat malaikat raqib dan atid, ataupun yang tidak mengandung dua-duanya tetap dicatat. Sebagai bentuk tugas seorang malaikat raqib dan atid mencatat segalanya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Tapi kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala yang mengatakan, yang akan dihisab itu wallahu alam, kata beliau, adalah dua, kalimat yang mengandung dosa dan kalimat yang mengandung pahala. Adapun kalimat yang tidak mengandung dosa dan pahala tidak akan dihisab. Itu ijtihad beliau, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amalan-amalan yang dianjurkan, yang disebutkan oleh para ulama bagi orang-orang yang mendekati ajal kematiannya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ikhwatu fillah dimuliakan Allah azza wajal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.